gak sih, memilih jadi ibu rumah tangga itu privilege sekali. Satu, tandanya suaminya punya penghasilan tetap yang cukup dan stabil. Enak ya ternyata cuma di rumah mengerjakan pekerjaan domestik. Enak ya, padahal sebenarnya pekerjaan domestik atau pekerjaan perawatan itu membutuhkan skill. Sebenarnya trait feminine and masculine energy itu justru rentan membuat perempuan itu mengalami kekerasan dan diskriminasi kan. Akhirnya papaku baru mengerti. Di situ dia mulai tuh kayak nyuci, ngepel, dan dia akhirnya baru menyadari capek juga ya mah ternyata ngepel. Halo, balik lagi bersama gue Auli Adam, editor Magdalene. Selamat datang di podcast Magdalene Rahasia Media alias Rame. Seperti biasa di podcast ini kita akan ngebahas banyak rahasia di balik dapur media dan cara kita mengkonsumsi media. Kali ini kita akan ngomongin tentang beban ganda perempuan yang diromantisasi di media sosial. Episode kali ini didukung oleh Generasi Setara atau Gen Z, sebuah inisiatif yang berupaya mendobrak norma-norma gender untuk mewujudkan kesetaraan gender. Seperti biasa gue nggak sendiri. Kali ini ada dua narsum di episode podcast kita kali ini. Ada Kak Anissa Steviani. Halo Kak. Halo Adam. Seorang financial planner yang juga punya background jurnalis dulu ya. Yes, sampai sekarang aku merasa aku jurnalis. Jurnalis ya. Masih melakukan liputan. Jurnalis. Dan ada Jasmine Floreta. Di sini dia gender expert sekaligus reporter di Magdalene. Halo Jasmine. Mungkin yang sering nonton kita tuh sering lihat muka Jasmine juga ya di YouTube, di Instagram kita. Selamat datang teman-teman. Kayak topik yang tadi aku bilang sebenarnya, ini isu yang rame banget dan sering muncul belakangan, istilah in this economy. Yes. Tapi yang mau kita spesifikin ngobrol hari ini adalah tentang gimana sebenarnya peran perempuan, terutama perempuan-perempuan pencari nafkah utama gitu ya, dipotret sebagai yang juga masih bertanggung jawab sama rumah tangganya gitu di media dan di medsos terutama sering muncul. Nah kayak di medsos tuh ternyata ada konten-konten thread wife, kalau teman-teman juga ngikutin, kayak beberapa setahun belakangan viral juga. Terus ada yang paling baru ada istilah selain donatur nggak boleh ngatur. Itu rame ya diskusinya gitu. Mungkin kita mau bahas itu yang pertama kali. Aku mau nanya ke Kak Anissa dulu. Nah kan beberapa kali Magdalene tuh bikin liputan ya tentang milenial. Sebenarnya kita punya banyak banget sih liputan tentang milenial di Jakarta yang suami istri punya double income, tapi ternyata masih sulit untuk memenuhi biaya hidup gitu. Kalau di Jakarta aja ternyata tuh data bilang sekitar 14 juta rupiah per bulan menurut survei biaya hidup 2022, itu tuh nggak cukup. Menurut Kak Anissa gimana tuh situasi si pasutri in this economy ini? Ya, jadi sebenarnya kalau aku lihat kita hidup di Jakarta dengan cara hidup yang kita inginkan berkualitas ya. Aku nggak suka bilang itu sebagai gaya hidup karena kualitas hidupnya kan nggak dijamin sama negara juga ya. Sesederhana, nih aku di rumah pengen punya air minum yang layak, itu kita perlu beli air minum, sesederhana air, sesederhana udara bersih. Kalau anaknya ada alergi, kalau anaknya punya kondisi kesehatan tertentu, kita di rumah pakai air purifier loh di setiap ruangan gitu kan. Sehingga itu kan menurutku bukan gaya hidup ya, itu cara hidup yang kita inginkan supaya hidup kita lebih berkualitas. Nah kalau titiknya udah seperti itu, maka sangat-sangat wajar sih kalau misalnya 14 juta gak cukup, apalagi anaknya lebih dari satu. Dengan demikian ya solusinya suami istri perlu bekerja kalau menurut aku. Kenapa? Supaya again in this economy ya, kita gak tahu kapan salah satu mungkin akan kehilangan pekerjaan, kena layoff, atau bahkan mungkin pengurangan tunjangan gitu yang mengakibatkan si penghasilannya jadi berkurang banyak. Nah itu bisa saling backup gitu satu sama lain. Jadi memang kalau aku sendiri selalu mendukung perempuan itu untuk berpenghasilan, dan ini biasanya dimarahin ya sama ibu-ibu lain kayak, tapi kan aku memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Tau gak sih, memilih jadi ibu rumah tangga itu privilege sekali. Satu, tandanya suaminya punya penghasilan tetap yang cukup dan stabil, ya kan. Yang kedua, bisa memilih itu karena dia berarti udah nggak ada lagi tanggungan yang lain. Mungkin dia bukan sandwich generation, mungkin dia nggak perlu menghidupi adik-adiknya, nggak perlu menghidupi orang tuanya. Jadi menurut aku nggak ada sih orang yang
dengan sadar gitu ya, aku tiba-tiba mau jadi ibu rumah tangga gitu. Kalau kita tidak punya backup si privilege itu tadi gitu. Jadi ya nggak semua orang bisa jadi ibu rumah tangga. Dan satu hal lagi, ada yang tidak memilih tapi terpaksa, ya kan? Karena kalau aku kerja, anakku sama siapa? Kalau aku kerja nanti rumahnya jadi berantakan, sehingga dia merasa memilih jadi ibu rumah tangga, padahal justru dia terpaksa menjalankan peran itu karena kalau dia nggak ada, rumahnya berantakan, anaknya nggak keurus gitu. Dan ini kan nyambung lagi ke tidak tersediaan daycare atau kayak lembaga pengasuhan yang bisa diakses oleh banyak orang. Oke, aku mungkin geser ke Jasmine ya. Kita kan sering tuh bikin liputan tentang ini, kayak ketemuan kita tuh selalu kayak ya perempuan udah mulai bekerja, jumlah perempuan yang bekerja tuh dan mencari nafkah juga di keluarganya itu juga tinggi gitu. Tapi pengalaman Jasmine ketemu orang-orang ini tuh di media sendiri kan sebenarnya juga dipotretnya tuh kayak perempuan bekerja tapi gender normsnya tuh nggak berubah gitu. Gak berubah karena sekali. tanggung jawabnya tetap satu beban betul, ya. tetap Benar. kerja tapi tetap juga harus ngatur rumah tangga, Benar. mengasuh anak itu jadi pekerjaan utama perempuan gitu. Pengalaman Jasmine ngobrol sama teman-teman yang ceritanya kayak gitu gimana sih? Mereka kewalahan, tapi ada juga yang menarik, mereka tuh merasa ya itu memang kewajiban perempuan gitu. Misalnya sebenarnya ini bisa dilihat dari, kita kan pernah ya Magdalena itu melakukan sosial eksperimen. Salah satunya itu ada Mbak Arni yang dia adalah ibu pekerja, dia punya 2 anak gitu kan, ada suaminya gitu, sama-sama bekerja, tapi ternyata dia melakukan kerja perawatan sebanyak 50 jam lebih gitu. Di luar Ya, dari berarti- jam kerja sendiri Iya, ya. di luar jam kerja sendiri, padahal dalam UU Ciptaker itu kan jam kerja harusnya 40 jam, 40 per minggu. per minggu, dia 50 jam per minggu. Dan itu memperlihatkan bagaimana perempuan sebenarnya menginternalisasi, karena ketika Mbak Arni ditanyain kenapa sih nggak mau berbagi peran gitu ya bersama suami, dia bilang kalau misalnya suami melakukan nanti tidak beres gitu. Lagi pula aku bisa kok melakukan ini sendiri gitu. Jadi ada internalisasi peran gender di dalam diri perempuan, bahwa untuk melakukan pekerjaan perawatan itu adalah kewajiban mereka, dan kalau mereka tidak bisa melakukan pekerjaan itu tidak dianggap sebagai perempuan atau istri atau ibu yang baik gitu. Ini menarik banget, apalagi ya itulah dengan tren wife itu ada Banana Farm ya, yang di TikTok itu sampai miliaran, sampai orang-orang tuh memfollow itu, melihat bahwa oh ternyata fitrahnya perempuan adalah di rumah, si laki-laki nge-provide, dan enak ya ternyata cuma di rumah mengerjakan pekerjaan domestik. Enak ya, padahal sebenarnya pekerjaan domestik atau pekerjaan perawatan itu membutuhkan skill. Nah, pekerjaan perawatan itu tuh tidak dilihat sebagai skill ya, padahal nggak semua orang misalnya bisa memasak, merawat anak kecil kan itu sebenarnya butuh pendidikan khusus ya, apalagi merawat orang tua itu tidak dilihat sebagai skill, dan itu sebenarnya akhirnya jadi unpaid labor-nya perempuan di situ. Dan yang 50 jam itu pekerjaan fisik ya? Yes, Dia tidak memperhitungkan mental load-nya. Mental load-nya. Makanya ada mother burnout kan akhirnya, dimana akhirnya para ibu ini karena sudah kerja nih, dia udah kerja, lalu di rumah dia juga harus melakukan pekerjaan perawatan tanpa dibantu sama sekali. Dan menariknya bahwa di surveinya ILO, ya kan ILO itu 2023 sempat melakukan survei bersama Kata Data Center ya. Dan dalam survei nasional itu ternyata masih banyak perempuan yang tidak mau dibantu pekerjaan perawatannya oleh orang lain, karena menurut dia ya itu kewajibannya dia gitu sebagai istri, ibu, dan atau anak perempuan yang baik gitu. Benar-benar. Jadi selain ada challenge dari sistem yang masih belum ramah ke perempuan pekerja, ternyata ada internalisasi juga ya di perempuan yang kayak oh ini tuh memang peran gua sebagai perempuan. Ada internalisasi itu. Aku sempat lihat kontennya Kak Anissa di beberapa podcast cerita tentang ini, berkaitan sih sama yang diceritain Jasmine barusan, tentang gimana support suami waktu memutuskan taking a career break gitu. Boleh cerita nggak Kak itu gimana? Karena itu kan ada semacam pembagian peran juga kan yang terjadi sebenarnya. Kalau orang ngelihatnya pada saat suami career break dan tidak berpenghasilan itu kayak dibilangnya switching role, dibilangnya keren banget. Sementara aku tidak merasa itu sebagai keren atau apa. Kenapa? Karena dari awal menikah pun tidak pernah ada pembicaraan bahwa suatu hari aku akan diam di rumah menjalankan peran-peran yang tadi disebutkan. Itu tuh nggak pernah ada sama sekali. Jadi dari awal tidak ada peran yang sesuai dengan struktur sosial yang terjadi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sejak awal memang kami berdua kepikiran akan kerja selamanya berdua gitu. Kalau
pada akhirnya aku hamil pun yang dilakukan pertama adalah kita cari daycare yuk gitu, bukan yang jadi kayak kamu resign aja kali ya ngurus anak, itu tuh nggak ada sama sekali. Yang pingin resign pertama pada saat punya anak adalah saya, karena kayak gak tega banget lagi bayi masuk daycare gitu kan. Tapi begitu kembali ke kantor, naik lift, bekerja kembali, oh ini aku ya. Aku ternyata bukan hanya ibu gitu. Jadi aku memang suka kerja dan aku suka sama kerjaanku. Jadi tidak pernah terpikir sedikit pun aku berhenti bekerja. Itu aja kan sudah melawan peran tradisional yang ada gitu. Sehingga ketika pada akhirnya aku resign duluan kan sebenarnya, itu aja aku ngerasa waktu itu pandemi, kantorku minta aku ke kantor seminggu sekali, anakku sekolah dari rumah, suamiku masih kerja full time, ini ada yang harus berhenti bekerja. Dan kalau di peran-peran tradisional tadi, secara otomatis istrinya akan berhenti kerja. Kalau kami kan nggak begitu. Kenapa aku yang berhenti bekerja? Karena pada saat itu benefit kantor suami jauh lebih banyak. Asuransi kesehatannya bagus. Terus pas pandemi itu yang kita bisa reimburse meja kerja segala macam. Pokoknya intinya benefit kantor dia lebih banyak. Akan lebih masuk akal kalau aku yang resign gitu. Bukan karena aku perempuan. Setelah itu aku waktu itu udah ngonten juga, jadi aku triple income ya waktu itu ya. Aku banyak nulis juga di sama kerja bareng brand gitu. Terus aku udah ngonten juga, dan satu lagi aku masih jadi jurnalis. Aku hanya melepaskan pekerjaan jurnalisku supaya tidak ada ikatan ke kantor gitu kan. Nah itu bulan Februari 2021. Abis itu suamiku tuh kondisinya anxiety disorder. Ini juga topik yang jarang dibahas sama laki-laki media ya. juga jarang banget itu. mengakui. Iya, dan ketika kami mengakui pun banyak yang kayak itu mah lemah aja gitu. Nggak menyadari bahwa ini adalah kondisi medis. Benar. Dokter Real. Dokter tuh kuliah loh. Kalau tiba-tiba datang dan komen bilang lemah, emang lo dokter gitu. Benar. Tapi kalau ada komen kayak gitu aku selalu jawab sih, kuliah mas, kuliah kedokteran di mana? Itu biasanya orang udah kayak kicep aja gitu. Nah terus pada akhirnya katanya iya dong, harus jawab juga gitu. Nah terus ketika pada akhirnya dia anxiety disordernya memburuk, ya pokoknya nggak bisa tidur kalau nggak minum obat, dan nggak bisa bangun kalau nggak minum obat, dan aku tahu persis triggernya adalah kantor. Ya udah, yang masuk akal adalah ya dia resign aja, toh aku juga ada backup finansial yang lain, karena ya itu tadi aku selalu bekerja. Yang orang lain lupakan, ketika dia bisa resign, kan aku udah kerja 10 tahun. Ya kan, aku udah punya karir 10 tahun loh, aku udah punya branding di sosial media tuh selama 10 tahun. Bukan yang tiba-tiba kayak oke, karena kamu sakit maka kamu boleh resign, kan nggak gitu. Itu keputusan yang nggak tepat juga gitu kan. Ya karena aku punya karir, aku punya penghasilan yang oke, dan bisa menghidupi keluarga, aku nggak apa-apa dia resign. Jadi nggak memikirkan sama sekali soal si switching role atau apa gitu. Jadi poinnya adalah ketika kita berbagi peran finansial juga berdua, ketika terjadi sesuatu sama suami kamu, dia tuh jadi punya pilihan loh. Kan kebayang kalau misalnya istrinya ibu rumah tangga, suaminya sakit tuh jadi nggak bisa resign karena ya gimana, nggak punya pilihan, karena siapa yang akan menanggung beban finansial ini gitu. Jadi yang sebaiknya dibagi memang semuanya sih, finansial dibagi, fisik dibagi, mental juga dibagi. Dan itu kan baru disadari sekarang nih, yang kalau mental ini nih kayak oh ternyata selama ini aku membagi peran domestik, tapi banyak aku yang mikir ya. Kebanyakan aku yang mikir ya, aku yang bikin daftar belanja bulanan, aku yang mikir menu empasi anak, pokoknya kok semuanya banyak aku yang mikir ya. Dan bahkan aku pun yang sejak awal tidak punya peran tradisional itu merasa ya udah aku aja gitu, it's okay aku aja. Karena internalisasi. Iya, karena aku pikir it's normal gitu. Lama-lama kayak nggak normal nih, gue juga harus mikir berdua nih. Akhirnya dibicarakan lagi, akhirnya dibagi dua juga, siapa berpikir untuk apa, dan itu jadinya lebih smooth sih semuanya. Nah, itu loh yang tadi yang kamu bilang, karena dia nggak percaya kalau suaminya ngerjain nggak beres. Ya gimana mau beres kalau seumur hidup nikah dia nggak pernah ngerjain? Kan dia nggak pernah berlatih untuk itu. Karena dari kecil disosialisasikan untuk nggak melakukan hal tersebut. Udah mah dari keluarga yang datang mungkin anak laki-laki adalah raja, ya kan, minum aja diambilin, tiba-tiba nikah harus mengerjakan pekerjaan. Iya, kayak nggak bisa lah gitu, orang dia nggak pernah melakukan itu. Sementara si istri dari kecil anak perempuan yang mungkin ngambilin air buat kakak-kakaknya. Abis itu dia menikah dengan familiarity ya, dia menikah dengan orang yang kayak gitu juga, ya wajar kalau si istri ini lebih bisa mengerjakan si tugas-tugas perawatan tadi dibanding suami. Tapi sadly itu yang banyak dipotret di media ya, maksudnya konten-konten Kak Anissa buat aku pribadi tuh jadi sebenarnya nggak terlalu fresh karena kita belajar hal itu. Tapi yang mempraktikkan dan sharing itu di sosmed ternyata sadly nggak banyak gitu yang mempraktikkan bahwa ya situasinya tuh sekarang perempuan sama laki-laki kerja dan kita tuh bisa komunikasi sebenarnya untuk menjalankan itu supaya dua-duanya lebih sehat, mental sehat, financial sehat, dan lain-lain sehat gitu. Tapi kayak yang tadi di pembukaan ya, ada
konten-konten kayak thread wife, bahkan sekarang ada kayak feminine masculine energy gitu yang ya yang paling baru juga selain donatur nggak harus nggak boleh ngatur gitu. Itu kan juga kayak itu lebih rame jadi percakapan gitu. Kalau Jasmine sendiri ngeliatnya tuh kenapa sih kayak gini tuh masih marak di tengah kayak sebenarnya ada orang kayak Kak Anissa dan suami yang lancar-lancar aja komunikasinya dan bisa mempraktikkan dengan sehat gitu. Aku sebenarnya bisa menjelaskannya dalam 2 hal. Pertama, kalau dilihat dari gambaran besarnya, kemunculan thread wife, feminine masculine energy yang tadi donatur nggak boleh ngatur, itu sebenarnya berakar dari namanya fenomena patriarchy extinction burst. Nah, patriarchy extinction burst ini dijelaskan oleh Martha Beck, seorang sosiolog dari Amerika, bahwa kesetaraan gender, gerakan kesetaraan gender itu semakin inklusif, semakin progresif. Contoh simpelnya, dulu istilah patriarki itu nggak pernah digunakan sama konten kreator media. Iya kan, pembagian peran gitu kan nggak pernah di mention gitu di sosial media, sekarang sudah ada. Nah, ketika gerakan kesetaraan gender bahkan sudah masuk ke dalam media-media sosial ini, patriarki yang akhirnya dalam hal ini laki-laki di sini mendominasi kontrolnya, dia mulai goyah tuh status quo-nya. Ketika status quo itu sudah goyah, mau punah, akhirnya patriarki ini memukul keras, mundur kesetaraan gender. Nah, tapi caranya bukan dalam suatu bentuk kekerasan, bukan dengan kekerasan dalam hal ini kekerasan fisik, tapi dengan suatu diskriminasi atau kekerasan jenis baru, yaitu konten-konten media sosial yang mempotre bahwa perempuan memang fitrahnya seperti ini. Jadi dibalikan lagi peran-peran gender tradisional yang tadinya sudah dipromosikan, didorong sama feminis, akhirnya didorong lagi nih sama patriarki. Makanya kenapa kayak thread wife gitu, lalu feminine masculine energy itu awalnya mulai dari influencer sayap kanan yang mereka memang anti banget sama agenda-agenda kesetaraan gender. Nah, yang kedua itu yang pertama patriarchy extinction burst. Yang kedua, kenapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya kita tuh dalam suatu situasi politik dan ekonomi yang sangat terhimpit gitu. Akhirnya banyak nih dalam konteks politik misalnya, banyak sekali pemimpin yang sayap kanan naik ke panggung politik yang akhirnya memangkas habis kebijakan-kebijakan yang inklusif dan adil gender gitu. Ketika situasi seperti ini, ekonominya makin chaos, perempuan akhirnya dihadapkan dalam suatu situasi yang tidak menyenangkan, dilematis gitu. Dia harus punya kemandirian ekonomi, tapi di satu sisi peran gendernya ini masih ada. Jadi mereka harus juggling pada 2 hal tersebut. Adanya feminine masculine energy itu memberikan mereka semacam suatu pelampiasan atau istilah misalnya suatu solusi sederhana buat mereka untuk keluar dari situasi yang juggling ini yang membuat mereka terhimpit gitu. Jadi kayak divalidasi tuh perasaan mereka, dibandingkan gue kerja capek-capek terus gue harus melakukan pekerja perawatan, gue mendingan jadi istri orang yang kaya, diem aja di rumah melakukan pekerjaan domestik, that's it gitu. Jadi kenapa akhirnya trennya itu terus naik, karena yaitu memberikan solusi sederhana dari sebenarnya suatu masalah yang sangat struktural gitu sih. Ya kayak sebenarnya banyak Gen Z mungkin nggak ngelihat struggle neneknya dulu waktu masih jadi thread wife gitu ya. Cuman kayak mereka udah lahir dengan situasi bahwa perempuan boleh kerja. Tapi ternyata di saat bersamaan internalisasi yang tadi kita bahas di awal tuh masih ada di masing-masing gender. Sebenarnya di laki-laki juga masih merasa harus jadi yang paling berkuasa, di perempuan juga masih terbiasa dengan diajarkan tetap harus stay di dapur gitu. Aku sempat baca juga yang barusan Jasmine bilang kayak itu ternyata yang bikin salah satu faktor yang bikin pemimpin-pemimpin konservatif naik lagi karena Gen Z tuh angka voters paling tinggi gitu. Sementara mereka yang paling bisa dibilang kayak pemahaman sejarahnya mungkin nggak seluas yang generasi sebelumnya yang udah ngerasain beberapa rezim gitu kali ya. Aku mau balik ke Kak Anissa. Kalau dari perspektif financial planner sendiri sebenarnya apa yang menjadi keluhan perempuan saat ini yang tadi di-mention Jasmine sama Kak Anissa juga menghadapi ekonomi kita yang kayak sekarang gitu? Sebenarnya kalau dari sisi finansial gimana ya, kita tuh selalu mencari solusi itu solusi pribadi gitu, solusi individu. Padahal kan sebenarnya solusinya bukan individu gitu ya. Masalah struktural. Iya, itu masalah struktural. Yang ditanya financial planner, jadi aku harus bagaimana, gimana ya gitu. Tapi ya balik lagi, namanya uang kan jumlahnya pasti ya. Kalau memang kita sudah merasa uangnya kurang ya berarti
semua yang di usia produktif diusahakan menghasilkan uang gitu supaya bisa membantu satu sama lain. Ini nggak berlaku hanya suami istri aja, karena hidup di negara yang sungguh-sungguh komunal dan keluarga adalah segalanya ini, banyak banget loh perempuan-perempuan yang berat bebannya bukan hanya menghidupi keluarganya sendiri, tapi juga dia menghidupi iparnya, ponakannya gitu. Banyak banget yang harus dihidupi gitu. Dia nggak bisa bilang enggak karena kayak ngerasa aku yang paling sukses, aku yang harus bisa megang si keluarga ini financially gitu. Kan sebenarnya nggak begitu gitu. Kalau memang ternyata keuangannya sudah dirasa kurang, udah dirasa nggak cukup, ya kita harus catat pengeluaran penghasilannya. Kalau memang pengeluarannya dia masih bisa diirit, maka kita irit. Kalau enggak ya nggak ada cara lain selain nambah penghasilan, karena harga-harganya tuh nggak masuk akal. Jadi bukan gaji kamu yang kurang. Ini pernah ada satu menteri nih ya, aku kayak Bapak Menteri ini memang privilege sekali. Beliau ngetit gajimu tuh pasti cukup, kamu aja nggak bisa ngaturnya gitu. Wow, tone deaf banget Pak gitu ya. Dan di gaslight ya. Gaslight kayak kenapa lu ngomong gitu. Bukan menteri yang sekarang, by the way dia udah nggak jadi menteri lagi. Cuman pada akhirnya gajimu tuh bisa jadi nggak cukup. Bukan kamu nggak bisa ngaturnya gitu. Memang harus benar-benar kita paham sekali si kondisi keuangan kita itu seperti apa. Kemudian ya jangan, kalau di ekonomi yang sekarang yang menurut aku jangan kebanyakan FOMO sih. Termasuk FOMO kemarin tuh beli emas lah. Buat apa gitu. Jadi Mbak ini kita beli nggak sih emasnya? Ya nabung rutin emas apa enggak? Kalau kamu memang nabung rutin emas ya beli aja seperti biasa. Kalau enggak ya buat apa beli gitu. Bahkan untuk yang hal-hal yang kelihatannya baik seperti investasi aja, kalau kamu lakuinnya dengan FOMO ya mungkin akan jadi merugikan kamu gitu. Kamu beli di harga tinggi, mungkin kamu harus nunggu lama lagi supaya jadi untung gitu. Nah kayak gitu-gitu juga jangan sih. Dan aku juga menyarankan untuk jangan dulu beli kayak luxury brand. Untuk kayak hal-hal yang kayaknya bisa ditunda dulu deh, kita banyakin tabungan dulu. Kita nggak tahu di bakalan sampai kapan gitu ekonominya kan kayak gini. Di sosmed gitu, balik lagi ke sosmed, konten-konten kayak gini kan kayak aku beneran ngelihatnya tuh beneran banyak solusi individual, nggak banyak yang aware dengan situasi sebenarnya. Kayak si simple gaji kita tuh naiknya tuh nggak setinggi inflasi. Benar, itu aku pernah bikin loh. Jadi gini, jadi kan orang bilang Gen Z ini boros banget. Benar. Terus aku bikin konten perbandingannya kenaikan gaji versus inflasi emang jauh. Jadi nggak bisa tuh boomers bilang mama waktu sumuran kamu sudah bisa beli rumahnya murah mama. Betul. Aku waktu pertama kerja ke Jakarta 2015-2016 naik Gojek itu fare paling rendahnya 3.500, paling dekat 3.500. Sekarang kayak 15.000 ya, 16.000. Itu berapa persen coba? 3.000 berapa persen? Matematikaku jelek anyway, tapi kayak kenaikan gajinya tuh nggak setara ratusan persen itu gitu. Dan itu kayak nggak banyak disadari sama orang ya Kak di situasi ini. Iya, sehingga aku mulai banyak membahas tentang keterlibatan negara. Jadi ini ya, kebijakan keterlibatan negara pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi banyak orang yang nggak menyadari bahwa negara tuh seharusnya terlibat. Dan kalau di negara-negara maju dari lahir sampai pensiun, negara tuh terlibat di semua sisi kehidupan kita gitu kan. Itu banyak orang yang nggak tahu. Sampai aku pernah bikin konten kayak gini. Tahu nggak sih orang Indonesia tuh memang harus baik sama tetangga gitu ya. Kita tuh harus saling tolong menolong. Kita harus ramah. Kenapa? Karena gak ada yang nolongin kita kalau bukan tetangga. Tengah malam kita perlu ke rumah sakit, apakah ada ambulans yang bisa kayak di drakor nih 911 10 menit akan sampai? Tidak ada. Kita harus bergantung satu sama lain, sama tetangga, karena si negaranya gak terlibat. Dan itu kita sudah sangat-sangat terbiasa dengan ketidakhadiran negara. Sampai ketika kita menuntut, orang tuh bilangnya gini, lu mah jangan apa-apa ngandelin pemerintah. Loh, memang apa-apa kita harus mengandalkan pemerintah gitu. Nah, aku mulai rajin bersuara tentang ini supaya orang tuh jadinya tahu gitu. Kita boleh loh menuntut ini sama negara karena seharusnya negara yang provide itu. Aku paling sedih banget sama konten-konten. Jadi ada salah satu masjid di Bandung. Jadi dia tuh suka nolongin jamaahnya gitu. Kayak misalnya dia, ternyata rumahnya kotor banget, tapi dia dibersihin, direnovin, dibeliin furniture gitu kan. Terus orang-orang tuh kan jadi kayak bergotong royong, menyumbang gitu. Kayak ini tuh sebenarnya adalah konten-konten contoh betapa negara tuh gagal loh. Bahkan ngasih tempat tinggal yang layak, ngasih makan yang baik, sampai kitanya sendiri yang harus gotong royong gitu. Makanya aku cukup sering ngomongin tentang ketimpangan, keterlibatan negara. Karena ya itu juga sih, si ketimpangan juga jadi salah satu faktor kenapa kita kayak gini. Karena
jauh banget ya orang yang kaya ini dengan yang di bawah tuh. Wow, angkanya tuh sangat-sangat signifikan gitu. Aku ngeliat kayak dari content creator sendiri kan kayak nggak banyak yang punya kesadaran ini tentang ini tuh di luar dari kekuasaan kita sebagai individual gitu. Tadi ada urusan-urusan sistemik gitu ya. Aku mau nanya ke Jasmine. Nah, tapi sosmed tuh algoritmanya selalu memberikan mostly konten-konten yang memang tadi ya melanggengkan gender tradisional atau kayak konten yang kayak nggak melihat negara tuh sebenarnya harusnya terlibat gitu. Ada nggak sih cara-cara kita untuk bisa melawan konten-konten ini supaya kita tuh juga tetap kritis dan kayak nggak menginternalisasi peran-peran tadi gitu? Iya benar, itu jadi masalah sih karena kan sebenarnya sudah ada penelitian memang kenapa misalnya konten-konten thread wave masculine dan feminine energy itu naik kan karena memang algoritma itu lebih bekerja pada sesuatu konten yang membuat emosi kita bergejolak gitu dan membuat kita relate terhadap itu. Hal yang bisa kita lakukan sebenarnya membuat konten kontra narasi. Misalnya dengan nge-stitch langsung gitu ya, atau membuat suatu conversation bisa di IG live atau apapun dan kita langsung membuat jadi reels gitu. Yang penting ada konten yang akhirnya bisa membuat orang-orang berpikir kembali tentang tren-tren tersebut. Ketika orang akhirnya membuat konten itu pasti nanti kan ada penyebarannya. Kita disebarkan entah itu di media sosialnya tadi konten TikTok nanti kan di-download atau bisa masuk X gitu kan. Bisa juga kita memulainya dari diskusi juga sih, dari internal misalnya dari internal komunitas. Nanti dari situ kita bisa menata langkah sih sebenarnya apa aja atau kampanye kita bisa melakukan kampanye gitu yang lebih struktural, lebih strategis gitu. Apa aja sih poin A, B, C, D, F yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kalau misalnya punya satu suara, kita bisa ngobrol bareng-bareng, bikin strategi bareng-bareng. Kontennya itu bisa kita sesuaikan dengan audiens kita masing-masing dan itu akan tersebar lebih banyak ke orang-orang yang bahkan mungkin bukan dapat algoritma tersebut gitu. Jadi bisa lebih banyak lagi orang-orang yang melihat konten-konten tersebut dan akhirnya berpikir ulang, oh iya ya ternyata benar juga ya konten tentang thread wife, feminine and masculine energy itu salah ya, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang yang nggak menguntungkan sama sekali gitu kan. Karena memang sebenarnya thread wife, feminine and masculine energy itu justru rentan membuat perempuan itu mengalami kekerasan dan diskriminasi kan, karena akhirnya kemandirian ekonomi itu tercabut dari perempuan. Dengan tidak memiliki kemandirian ekonomi, maka perempuan itu akan lebih sulit untuk mendapatkan kebebasan dia dalam hal pekerjaan, untuk memilih jalan hidupnya dan bahkan untuk bersosial gitu. Jadi sebenarnya ini harus dipertahankan dan caranya itu lewat konten-konten dan berstrategi bersama kolektif gitu. Gitu sih Kak. Aku mau nanya. Silakan. Gini, karena aku tertarik banget sama tadi si kesadaran kolektif. Kalau aku di konten kreator keuangan tuh kayak gitu juga. Jadi waktu ramai judi online itu kami kayak nggak bisa nih kita di minggu ini kita semua akan bahas judi online gitu ya. Gimana cara melawannya? Itu kan sebenarnya yang dibutuhkan itu. Perbedaannya adalah ketika kamu melawan patriarki, ketika kamu melawan si sistem tradisional ini, butuh keberanian yang berbeda. Bukan karena kita kayak ngomongin keuangan gitu ya, tapi ada juga orang-orang yang jadi kayak kau pengen share ini tapi nanti takut dilihat mamaku. Ya kan, takut dilihat sama keluarga, nanti apa kata keluarga gitu. Jadi yang pertama gimana memunculkan keberanian itu, dan yang kedua berani juga melawan si pemerintah yang sangat patriarki ini juga ya. Kemarin aku lihat satu event lari dari salah satu anggota DPR, judulnya Women's Day. Ya, foundernya laki-laki, yang flag off-nya semua laki-laki. Nah, terus kayak gitu. Tapi aku mau bikin konten itu aja aku agak mundur sedikit, nanti gue ada di radar mereka lagi, males gitu. Nah, itu gimana ya cara kita kayak supaya tetap rapi, supaya tetap aman-aman aja, supaya kita jadi punya keberanian yang lebih gitu untuk itu. Sebenarnya keberanian itu kan datang ketika kita tuh punya teman ally. Iya, jadi kamu berteman sama aku. Kita berteman. Kita menguliah mereka loh. Iya, karena kita punya teman, karena kan kita melawan sistem ya yang sangat struktural. Kalau kita sendiri kan kita tidak bisa melawan itu gitu. Jadi kita butuh ally, butuh teman-teman yang bisa nge-support kita satu sama lain, dan ally dalam hal ini nggak hanya perempuan tapi laki-laki. Masalahnya adalah ketika kita ngomongin kayak gini, kita tuh kadang-kadang suka lupa untuk melibatkan laki-laki. Padahal sebenarnya laki-laki juga dirugikan kok terhadap sistem ini gitu kan. Dengan feminine masculine energy mereka akhirnya harus jadi provider utama 100% gitu kan. Beban finansialnya di dia semua. Belum misalnya tadi ada sandwich generation dan segala macam. Makanya di sini perlu akhirnya ally-nya itu laki-laki untuk sama-sama kita akhirnya
berstrategi, bikin konten, bikin kontra narasi untuk melawan bareng-bareng. Jadi kita nggak sendiri, karena kan ini bukan masalah perempuan, kan? Ini masalah kita semua gitu kan. Apa in this economy gitu. Iya, dan tingkat apa bunuh diri Nah, tit di laki-laki tuh jauh lebih Iya, tinggi iya. karena kesehatan mentalnya juga itu Iya. isu yang jauh banget dari Iya, realitas kan. sehari-hari mereka, dan itu sebenarnya bukti bahwa mereka juga korban dalam korban sistem hari ini kan. Dan Iya. ekonomi salah satu faktor paling besar yang ternyata bikin laki-laki banyak bunuh diri juga gitu, karena ya memang nggak sadar bahwa ini masalah bersama gitu, karena dan bahkan mungkin nggak sadar ini boleh dibicarakan. betul. Jangankan minta bantuan gitu. Benar, karena dianggapnya takutnya lemah, ya kan ya. Ya, makanya kan konten-konten yang di sosmed juga kebanyakan laki-laki yang gimana sih jadi dominan, gimana sih Iya. sebenarnya harus alpha istilahnya alpha sekarang male ya. ya. Protector, provider ya. gitu. Tapi yang tadi Jasmine bilang tuh aku ngeliat sebenarnya udah dilakuin Kak Anissa ya. Kalau boleh share nggak tentang pemutus rantai? Aku ngeliat kan nge-stage, ngasih kontra produktif sebenarnya, walaupun nggak terlalu yang kita ngelawan yuk, nggak kayak gitu, tapi orang-orang ketika nonton tuh kayak oh iya ya gitu. Bahkan orang-orang yang di leaning towards konservatif juga ternyata akhirnya oh ternyata in this economy gue juga seberat ini gitu, dan gue harus kritis juga sama situasi ini. Boleh sharing nggak Kak? Kalau memutus rantai itu yayasan aku bikin sama teman-teman kreator keuangan, itu misinya adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau ini ya agak beda konteks, tapi ya balik lagi ketika kita bicara akan ada acara literasi keuangan yang datang ya kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan perempuan gitu. Bahkan mengundangnya guru nih udah umum, tetap yang datang kebanyakan perempuan gitu, karena si beban mengatur keuangan itu somehow dikasih ke perempuan. Katanya perempuannya menteri keuangan keluarga. Iya, kayak udah cuma dikasih duit doang, disuruh mikir, disuruh ngerjain kerjaan fisiknya juga gitu. Jadi kan memang burdennya tuh sangat-sangat banyak. Jadi kalau itu untuk memutus rantai kemiskinan. Sebenarnya kalau aku lakukan lebih untuk yang tadi topik kita tadi adalah suamiku kan konten juga. Aku tuh pengen kan memang dia terapis anak gitu ya, parenting banget lah. Konten parenting kan, yang nonton tetap ibu-ibu, audiens dia lebih banyak tetap ibu-ibu gitu. Gimana caranya sih, bahkan udah bapak-bapak yang ngomong aja kok bapak-bapak ini nggak tertarik untuk terlibat gitu. Iya. Jadi memang sulit, dan biasanya komen-komennya pun ini ngomongin mental load aja gitu ya. Kemarin kan aku sempat viral juga tuh ngomongin mental load. Emang bapak-bapak nggak ada yang dipikirin? Terus bikin list, bapak-bapak pikirin apa? Iya kan? Bikin list tuh bapak-bapak tuh, mikirin bayar pajak mobil, mikirin bayar sekolah anaknya, enggak, itu mikirin tahunan doang ya kan. Kita tuh mikirin pagi anak makan apa, siang anak makan apa, daily gitu. Nah itu aja tuh gak nyampe. Jadi menurut aku memang perlu pelan-pelan dan perlu terus-menerus. Beberapa tahun lalu juga aku masih di fisik kok. Beberapa tahun lalu tuh topik aku tuh masih kayak ayo dibagi beban fisiknya sama suami, yuk jangan malu loh minta bantuan gitu. Kalau sekarang aku udah kayak suami lo suruh mikir nggak gitu, udah ke situ. Jadi memang kayaknya masih butuh waktu juga sih untuk yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten. Iya. Dan ini satu hal lagi sih, ini jadi memotivasi aku untuk punya followers lebih banyak sebenarnya. Kemarin-kemarin tuh aku sempet kayak nggak apa-apa lah udah segini aja hidup aku udah enak ya, kayak ada di bubble yang komunitasnya tuh udah tahu gitu. Nggak bisa, aku tuh butuh menjangkau lebih banyak orang yang nggak tahu aku loh, supaya suaraku dan pendapatku tuh didengar oleh orang-orang yang justru Di luar nggak terbiasa sama aku gitu. Nah itu juga yang jadi tantangan sih. 1 juta followers Habis podcast ini, amin. Kita juga ya di subscribe guys. Di sosmed juga kita tuh sering dengar kayak istilah ayah udah capek di kantor. Saya juga capek. Cari uang, masa masih harus beres-beres di rumah gitu. Artinya kan itu tadi balik lagi ya, kayak peran tradisional itu masih ada dan itu tergambar di sosmed kita gitu. Gimana biar kita tanggung jawab ekonomi sama tanggung jawab rumah tangganya tuh bisa dibagi. Paling dasar apa sih sebenarnya yang perlu? Ini buat Kak Anissa dan Jasmine. Aku dulu. Biar teori dulu gimana sih? Cara teori kan apa? Sebenarnya gimana bisa membagi itu kan lewat dari mendengarkan pengalaman ya, pengalaman orang-orang gitu. Ini sebenarnya juga berdasarkan pengalaman juga.
aku ngobrol sama teman-teman laki-lakiku dan juga papaku, ternyata mereka lebih mendengarkan teman laki-lakinya dibandingkan anak perempuan atau istrinya sendiri. Sadly ya. Ya, penting juga sebenarnya mereka tuh berteman dengan teman-teman yang memiliki positive value seperti itu. Mereka punya pembagian peran, jadi mereka akhirnya saling sharing gitu kan, saling sharing. Oh ternyata pembagian peran itu penting. Bahkan kalau misalnya aku mungkin ya dari pengalamanku sendiri, sebenarnya aku adalah seorang anak perempuan yang punya absent father gitu. Papa mamaku tuh kerja dan semua pekerjaan perawatan itu diserahkan kepada mama. Baru umur 51 tahun, papaku itu menyadari bahwa pekerjaan perawatan itu tidak bergender. Dan itu dimulai justru karena aku berusaha untuk ngobrol sama dia gitu. Jadi kayak aku itu kebetulan juga baru tahu nih sebenarnya aku juga terinternalisasi waktu itu peran-peran gender itu. Terus aku masuk S2 kajian gender, terus kayak aku baru tercerahkan, oh ternyata seperti ini. Karena aku juga menginternalisasi, kayak mamaku menyuruh aku, misalnya semua pekerjaan perawatan pasti nyuruhnya tuh aku, bukan adikku, adik laki-lakiku gitu. Dan aku merasa, oh ini memang tugasku kali ya sebagai anak perempuan gitu kan ya. Nah dari situ akhirnya aku coba ngobrol sama papaku, aku nanya, "Pak, kenapa sih nggak pernah mengerjakan pekerjaan perawatan, pekerjaan domestik di rumah?" Dia bilang kayak gini, dia benar literally ngomong kayak gini, "Papa sih dari dulu dari didiknya seperti itu Mbak, dari eyang kan, kayak misal mengepel, mencuci di rumah, nanti papa nyampe rumah itu ada masakan, itu kan sebenarnya tugas istri. Kalau misal istri tidak bisa melakukan itu, istri buat apa?" Astaga. Iya, RT ya kita lihat-lihat. Kalau aku ngomong kayak gitu, aku dan mamaku yang mendengar tuh langsung shock kan. Tapi dari situ akhirnya Itu 2024, 2025. itu pas sebelum COVID Oh, sih. sebelum Sebelum COVID. COVID. Papaku umur 51 tahun waktu itu. Akhirnya dari situ aku kaget kan sama mamaku. Oh, ternyata papaku punya persepsi seperti ini karena diajarin dari kecil gitu. Akhirnya dari situ aku encourage mama untuk ngomong langsung ke papa, "Mas, coba terangkan gimana mama itu merasa kelelahan ngehandle ini semua gitu sendiri." Sedangkan aku waktu itu posisinya masih kerja dan aku nggak bisa membantu dia terlalu banyak gitu. Akhirnya mamaku ngomong tuh di situ, dia kan masih ngajar segala macam, tapi dia harus melakukan pekerjaan perawatan ini semua. Akhirnya papaku baru mengerti. Di situ dia mulai tuh kayak nyuci, ngepel, dan dia akhirnya baru menyadari, capek juga ya mah ternyata ngepel Itu sangat fisik loh. sangat fisik kan. Nah dari situ akhirnya mulai ada shifting tuh di rumahku pribadi. Jadi sebenarnya bisa sih dimulai dari Keluarga sendiri keluarga ya. sendiri. Kita tapi jangan keras ya ngomongnya. Kita itu coba tanya perasaan atau kenapa sih misalnya laki-laki di keluarga kita tidak mau mengambil peran tersebut misalnya. Nanti kan mereka akan keluar tuh di situ. Nah, baru kita akan ngomongin bagaimana kita sebenarnya terbebani tuh secara fisik dan mental juga sendirian. Nanti perlahan-lahan mereka akan bisa shifting mindset. Itu yang sebenarnya terjadi di keluargaku. Jadi sekarang jadi kalau di rumah nih papa sama mama kan masih kerja juga ya. Jadi udah ngepel, nyapu tuh papaku, aku tuh nyuci, jemur baju, nyuci piring gitu, mamaku masak gitu. Jadi udah ada seperti itu. Dulu mah nggak ada sama sekali gitu. Jadi sebenarnya bisa di dalam keluarga dan bisa juga lewat ya itu ya, aku bilang ternyata laki-laki itu lebih banyak mendengarkan teman laki-lakinya dibandingkan anak perempuan atau istrinya gitu dalam banyak hal. Dan itu bisa jadi satu pintu masuk untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa pekerjaan perawatan itu tidak bergender, dan dengan indis ekonomi semuanya harus ditanggung bareng-bareng, nggak bisa sendiri gitu. Karena kalau enggak, perempuannya nanti yang harus menanggung semuanya, mental load itu, mother burnout, dan juga kesehatan fisiknya juga bisa terganggu gitu sih. Tapi ayahmu open-minded sekali. Maksudnya ukuran laki-laki usia 51 tahun dan seumur hidupnya dia melihat kondisi seperti itu, orang tuanya juga seperti itu, dia kayak merasa, oh aku bisa ya berubah. Itu kan butuh tidak terjadi pada semua orang sepertinya. Gitu. Yang terjadi ketika kemarin aku bahas aja tuh banyak banget yang kayak, tapi kalau aku minta tolong dibilangnya cerewet gitu, tapi kalau minta tolong malah katanya aku ngeluh gitu. Memang ngeluh gitu. Hadapi memang kamu mengeluh gitu ya. Cuman ya itu nggak mudah menurut aku. Cuman justru orang-orang yang punya pengalaman berbeda seperti aku itu tuh harusnya tuh share lebih banyak loh. Kemarin ada yang komen kayak, aku kayak gini dari dulu biasa aja. Terus aku reply, justru orang kayak kamu, kayak aku yang menganggap ini biasa aja perlu lebih banyak bersuara supaya orang-orang yang tidak menganggap ini tidak biasa gitu ya, melihat bahwa
oh ada loh benchmarknya tuh seperti ini, kan untuk comparing gitu kan. Oh ada loh suami orang yang bisa kayak gitu, ada loh bapak kamu yang setelah dibicarakan jadi mau mengambil peran gitu. Maka aku gimana caranya aku bisa sampai ke sana gitu. Jadi punya growth mindset gitu ya dalam kondisi apapun supaya ya bisa jadi lebih baik. Karena kalau enggak bener-bener bakalan dibilang aku udah capek kerja, ya aku juga capek ngerjain kerjaan rumah, ini anak siapa yang mau ngurus gitu. Kan kita bisa nih kalau baginya mau adil gitu ceritanya ya, suaminya kerja di kantor, ya udah istrinya urus rumah, oke dah kita bagi duanya kayak gitu. Ini anak emang perintilannya nggak banyak gitu, dari bangun ke bangun tidur lagi, ya idealnya dibagi 2. Kalau misalnya dia nggak mau membagi 2 anak gitu ya, karena kayak nggak bisa aku, yaudah kamu aja, ya udah berarti lu urus dong rumahnya bareng-bareng gitu. Kalau mau dibagi secara fair, bikin listnya. Dan itu capeknya real kan ya sebenarnya, yang kita kira kita skip aja itu ternyata kerjaan yang berpengaruh sama emosi kita dalam sehari-hari. Dan si mental lo dia tuh nggak terkira loh. Ini kayak orang ngelihatnya masak gitu ya, ya udah kamu masak aku yang cuci piring. Nggak bisa. Karena masak itu proses pemikirannya dari ke bikin menu apa di kulkas, masih ada nggak ya bahannya, apa yang harus dibeli dulu, yang dimasak duluan apa, anak cukup nggak ini dia nggak pedes deh, panjang banget, food preppernya aja panjang. Jadi nggak sesederhana kamu udah masak kalau yang cuci piring ya, gitu. Betul. Kita juga pernah bikin social eksperimen ya. Jasmine mungkin bisa sharing juga tentang kita ngitung tuh gimana berapa sih sebenarnya yang kalau ibu rumah tangga digaji, kira-kira berapa gajinya per bulan gitu. Mungkin Jasmine mau sharing tentang pengalaman itu. Iya, itu menarik banget sih. Itu kita 2024 awal kalau nggak salah social eksperimen. Jadi kita mengajak 5 partisipan sih Kak. Jadi itu ada ibu rumah tangga, tapi ada juga ya tadi ya Mbak Arni yang ibu pekerja punya 2 anak dan sama-sama bekerja sama suaminya. Ada yang dia mengurus orang tuanya yang sakit gitu kan. Dan yang menarik dan juga membuat sesak adalah semua perempuan itu bekerja melebihi jam kerjanya sudah diatur UU Cipta Kerja. Kalau biasanya 4 dari 1 menurut aku emang gak make sense sih kalau gak bagi peran. Kadang-kadang juga kan banyak yang generasi sandwich gitu loh Kak, yang juga harus ngurus orang tua. Jadi ternyata mereka tuh selama seminggu, kalau kita normalnya dan diatur 40 jam per seminggu, mereka tuh di atas 100 jam setiap minggu. Jadi kalau kita kaliin ke gaji normal 40 itu, bayangin berapa yang harusnya biasa didapat gitu. Dan itu menurut aku erat banget hubungannya sama yang dijelasin sama Kak Anissa tadi tentang keterlibatan negara. Itu tuh kan hal-hal yang kayak kita nggak lihat, invisible, tapi sebenarnya capek dan mental load-nya real, seril itu gitu. Dan laki-laki tuh melihat kerja kalau nggak menghasilkan uang maka bukan Betul. kerja. Nah, bukan laki-laki, memang sistem patriarki. Sistem patriarki yang memang membuat kita melihat bahwa pekerjaan perawatan itu ya itu tidak memiliki nilai produktif gitu. Makanya kenapa akhirnya perempuan juga semuanya melakukan sendiri dan mereka bekerja dan melakukan pekerjaan perawatan karena mereka mikir pekerjaan perawatan itu tidak produktif. Yang produktif itu adalah kerja mereka di kantor, makanya mereka melakukan itu semuanya. Perempuannya gitu. Juga berpikir benar gitu. Jadi sih yang tadi dia bilang aku udah capek kerja di kantor, dia ngerasa lebih capek karena si pekerjaannya menghasilkan uang. Benar. Makanya ada namanya unpaid labor atau pekerjaan tidak berbayar. Nah, itu pekerjaan perawatan yang memang paling banyak dilakukan sama perempuan. Dan itu pekerjaan. Itu harus diituin. Mungkin ini terakhir, nggak terasa ternyata udah pertanyaan terakhir, beneran nggak kerasa banget. Tapi aku masih penasaran, Kak Anissa kan share konten-konten yang berani sih sebenarnya. Kalau aku boleh bilang berani gitu sebenarnya, karena ada hal-hal yang di challenge gitu, terutama tentang gender norms secara nggak sadar gitu, tentang pembagian peran dan tradisional peran tadi gitu. Gimana menghadapi audiensnya? Apakah sebenarnya terutama audiensnya Kak Anissa gitu yang muncul di sosmed tuh pada gimana sih responnya, mostly positif kah atau enggak gitu? Aku menulisnya cukup berhati-hati. Kalau memang ngomongin keterlibatan negara itu aku banyak ngomongin data dan fakta aja, aku jarang pakai opini. Jadi ya mau dibantah pun enggak, ini aku memang datanya kok, ini ada sumbernya, ada risetnya, ada data BPS-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak tentang mental load, kayak pengalaman itu aku beruntungnya datang dari keluarga yang backup mental ya istilahnya kayak nge-backup kami sampai aku ngerasa kayak bodo amat orang ngomong apa, tapi aku nggak akan diapa-apain kok sama keluargaku. Support sistemnya kuat. Support sistemnya oke, dan begitupun keluarga suamiku. Jadi justru suamiku mau mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga karena ayahnya pun demikian.
Padahal ayahnya tuh PNS, ibunya ibu rumah tangga, tapi bapaknya lah yang dari pagi bangun tidur tuh ya nyuci baju, cuci piring segala macam, cuma nggak masak aja. Jadi mamanya lah yang masak karena anaknya 4 gitu. Kebayang gak sih anaknya 4 kalau si ayahnya tidak mengambil alih peran domestik? Di keluargaku itu ibuku tuh benar-benar yang anaknya 3 perempuan semua dan nggak pernah bilang anak perempuan harus apa. Ibuku juga 5 bersaudara perempuan semua, datang dari kakekku yang tentu patriarki ya, jangan kan boomer seperti bapak kamu ya, ini generasi lebih atas lagi. Nah tapi somehow ibuku dan tanteku itu memutus si rantai patriarkinya. Jadi di aku itu udah nggak ada, udah very smooth. Anak perempuan boleh jadi apa aja, kamu harus kerja, kamu harus berpenghasilan, kamu boleh jadi apapun yang kamu mau gitu. Begitupun dengan tante-tanteku, sepupu-sepupuku, itu semuanya nggak ada satupun aku ditanya, belum pernah seumur hidupku ditanya sama mereka kapan nikah, kapan nambah anak, itu tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi sederhana tapi membebaskan. sederhana tapi tidak semua keluarga punya. Bisa, betul. Iya, betul. tapi karena aku merasa punya keluarga yang seperti itu, aku jadi lebih berani ngomong. Selama aku nggak menyakiti mereka, aku terima semua perkataan netizen. Iya. Gitu. Penting banget punya support system ya. Benar. Dan kalau itu belum terjadi di keluargamu, ibuku dan tante-tanteku bisa semua memutus rantai patriarki itu pasti. Kamu juga bisa. Betul, kayak Jasmine lakuin tadi ke bapak kan. Memutus rantai loh, Jas. Betul. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Diskusinya mungkin bisa dilanjutin di kolom komentar. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat konten-konten Kak Anissa, boleh sharing mungkin kontennya bisa dilihat di mana? Bisa lihat di akun Instagram @AnissaST. Thank you Kak Anissa, Jasmine udah sharing. Semoga nggak kapok ngobrolin ini. Semoga banyak yang makin ngobrolin juga. Jangan lupa subscribe dan likes YouTube Magdalene. Sampai ketemu di Rame episode berikutnya.